Halo Gus, balik lagi channel gue di sini. Kali ini gue pengen ngebahas tentang perintis itu kata orang, pokoknya kata adalah motivator bilang kalau merintis itu letaknya asiknya itu ya di situ. Ya, menurut dia. Tapi kalau menurut gue letak asiknya itu merintis itu ketika berhasil. Oke, jadi gue ngelihat dan rame juga sih lagi agak rame tuh ya di media sosial. Ngeliat juga kadang gue kan suka banget ngeliat motivasi-motivasi ya dari beberapa orang. Gue ngambil ilmu dari beberapa orang, motivator. Tahu apapun itu hal baik yang bisa gue serap. Ketemu tuh gue video namanya itu gue lupa lagi namanya itu kalau nggak salah ya dia itu Rio Kintaro. Ya kalau gue juga baru tahu nih, baru tahu pas dia muncul tiba-tiba ya di feed gue. Kalau kita lihat di Google sih dia seorang YouTuber serta pengusaha muda ya. Menurut gua dia paling muda, paling keren sih menurut gua. Masih anak kecil, umur bocah ya, tapi udah bisa usaha ya, udah bisa jadi YouTuber yang padahal itu impian gua sejak lama ya. Gue aja susah buat jadi YouTuber gitu. Ibaratnya dulu ya, susah banget buat apalagi untuk usaha nggak kepikiran modalnya dari mana ya mulainya juga nggak tahu gue dari mana. Ini hebat banget menurut gue si Ryu Kintaro ini, tapi pas gue cek lagi ya siapa sih Ryu Kintaro maksudnya asal usul ya dan ini wah ternyata pas gue di Google kalian bisa searching sendiri yaitu anak dari pembisnis sukses yang bernama Christopher ya, Christopher Sebastian, sorry ya kalau salah ejaan, pendiri Mako Group. Di bidang otomotif dan kuliner. Oke lah, ya. Dia udah hebat. Udah dari situ gue udah tahu, ah dia udah hebat. Udah. Ibaratnya mulai dari nolnya tuh udah bukan nol lagi nih mah, ya. Mulai startnya juga udah start keberapa nih, ya. Ibaratnya gue yang mulai nol minus nol minus minus nol, dia tuh udah gue di sini. Ya dia mulainya aja udah di sini nih. Wah, udah jauh lah, udah jauh. Jangan dibandingin udah ya. Kita udah ngaku kalah aja gitu. Ya. Tapi dari sini sih, gue ambil sisi baiknya. Ada sisi baiknya buruknya. Dia bilang kan kalau merintis itu asik ya, letak asiknya di situ. Ya betul, betul. Kita ini ya, ini gue yang benar-benar ngerasain. Tapi nggak seasik itu guys. Jujur nggak seasik itu. Asik tapi nggak seasik itu. Mana enak sih kalian merintis nih, ya. Ketika kalian itu buka usaha, ya mau jadi apapun profesi itu mulai dari nol. Mungkin di bawah nol minus kalian tuh harus capek dulu. Kayak pertama kalian tuh harus nyari dimulai dari mana nih? Ya kalian harus dimulai dari mana dulu. Itu tuh udah pusing banget bagi kita-kita yang nggak ada dukungan. Yang semuanya yang benar-benar kita mulai dari nol lah. Baru kayak bocah dari lahir, ilmunya pun nggak ada, pengalamannya pun nggak ada, yang nuntun kita buat ke arah A, si B sini yang nggak ada, ya ibaratnya kita tuh mencari pengalaman tuh ya udah kayak tutup mata, yang ngeraba. Oh ini, jadi kita tahu nih, wah ini salah nih, gitu. Oh ini salah, berarti kita harus coba ini. Jadi kita mencoba sesuatu hal, makanya gagalnya banyak dibandingkan orang lain yang beda gitu, ya. Nolnya beda nah, dari sini. Nah, kalau menurut gue merintis itu, kalau gue jujur, gue realistis ya, nggak enak guys, nggak enak, ya, nggak enak banget. Gue pernah usaha, ya dimulai dari nol tuh ya mungkin gue masih bodoh banget sampai sekarang juga gue masih bodoh lah soal kayak bisnis ya karena emang gue nggak ada base ilmunya juga nggak pernah belajar juga yang ngarahin juga bingung mau kemana dulu gue asal buka aja usaha kayak kuliner kecil-kecilan di situ eh, bulan pertama tuh benar-benar gue kaget karena omsetnya lumayan 2 bulan atau 3 bulan ke sana udah mulai kayak agak sepi nih sepi berproses nah gue nyari akal gimana muternya tuh ini rame ya kan ya sampai akhirnya tutup di situ karena gue liat tempatnya juga nggak strategis ya udah ada hal-hal yang emang bikin kayak eh, gue tuh buka warung makan itu kurang diminati karena adalah penyebabnya jadi gue mau pindah tempat cari tempat tapi di situ gue kayaknya gue nggak bisa nih gini terus jadi gue tuh nggak mau usaha tapi gue terlibat di dalamnya selalu terlibat ngerti nggak sih gue pengen kayak ada pilot gitu-gitu gue bikin sistemnya ya kan nah masalahnya di situ gue belum ngerti apa-apa guys ya masalahnya gue belum paham apa-apa disuruh hand ya kan bisa lu belajar sembari usaha bisa tapi kan masalahnya nggak ada waktu gimana hand gue buka aja dari siang sampai malam jam 1 jam 12 nah pulang dari itu
gue sendiri nih, gue harus belanja guys sampai pagi tuh, gue harus belanja bla bla bla, ngurusin ini bla bla bla, bayangin. Jadi di situ gue mutusin untuk di keep dulu usaha gue, dan gue cari dulu kerjaan yang lain yang dimana waktunya itu gue masih bisa buat ekspor. Jadi gue kerja 8 jam, jadi sisanya tuh masih bisa lah gue belajar ini belajar itu ya sampai saat ini. Maksud gue begitu guys. Karena waktu gue usaha kayak gitu ya, waktu gue habis di situ. Jadi mau nggak mau gue singkirin dulu. Nah di situ gue merintis banget. Gue nggak ngerti apa-apa, bodoh banget, dan bener-bener gak enak. Ngabisin waktu iya, ya, ya pengalaman ada. Cuman kan nggak, menurut gue nggak terlalu apa ya, karena gue asal-asalan kali ya. Bukannya tuh gara-gara ya, bukan asal-asalan sih. Ya maksudnya asal tahu aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua pas gagal pas sepi gue juga bingung nggak punya ilmunya. Nah dari situ benar-benar gue nggak paham apa-apa, ya udah gue lepas tangan, gue berhenti di situ. Dan akhirnya sampai saat ini gue mendalami hal yang emang gue suka, gue nemu hal-hal yang emang gue minati, yang bisa gue kerjain di mana aja, kapan aja gue ngasihin uang, entah itu dari trading, entah itu gue dari desain gue, kerjaan gue, semuanya bisa gue kerjain di mana aja, kapan aja. Itu pun enak banget itu menurut gue. Tapi untuk mencapai hal itu gue nggak bisa langsung tahun ya. Makanya gue yakin di sini kalian ngerasa kayak ah terlambat lagi, gue udah umur segini, gue baru tahu ada ini. Banyak tuh di komen gue, ya Hen, gue baru tahu lagi bisa belajar trading di umur segini. Coba kalau gue dari dulu ya di usia muda, lebih muda ya lebih semangat lagi. Ya betul sih, itu nggak bisa kita bilang bohong. Betul, semakin mudah kalian untuk tahu hal-hal yang nantinya di masa depan, atau kalau udah menyadari di usia muda kalian, oh ini bagus untuk gue nih di masa depan gue, itu benar-benar suatu mukjizat menurut gue, suatu keberuntungan yang nggak akan bisa ketukar ya. Karena waktu itu apa ya, cepat berlalu guys, cepat berlalu banget waktu itu. Kayak kita itu kayak benar-benar berlari, ya, kayak udah punya nih waktu itu, udah ngasih tahu ke kita, oh lu harus benar-benar cepet-cepetan ya sama gua gitu guys ya. Tapi lawan kita bukan orang lain ya, bukan lagi diri sendiri nih, tapi waktu. Karena kenapa gue bilang waktu, kalian pasti punya keinginan, mau beli apa, mau impian apa, terus mau ngebahagiain orang tua kalian, ya kan? Orang tua kalian emang mau, emang hidupnya selama ya mudah-mudahan panjang umur. Tapi kan panjang umurnya tuh ada jeda kayak apa ya? Nggak bisa hidup abadi. Nah dari situ kita emang benar-benar berlawanan sama waktu. Jadi kalau ditanya merintis itu enak nggak ya? Nggak enak. Ya enak kalau kita udah berhasil. Ibaratnya udah kita ngelakuin sesuatu hal yang kita mulai dari nol, yang merintis, ya. Setelah itu berhasil, itu enak banget. Setelah berhasil, ya. Tapi kalau gagal, itu nggak enak. Nggak enaknya gimana? Nggak semua perintis tuh tiba-tiba dia usaha gagal ada lagi. Bisa mulai lagi, bisa mulai lagi. Ada beberapa orang termasuk gua, ya ini gue jujur ya, termasuk gua, ketika gua gagal banyak hal yang harus dikorbankan, dirugikan, banyak hal yang harus gue bangun lagi, itu pun lama, nggak bisa dalam waktu singkat. Kalau ditanya kayak motivasi, kan lu udah punya ilmunya Hen, udah punya basic, ya iya, ilmunya tanpa modal juga percuma ya. Contoh trading atau investasi, modal kalian kalau kalian bandingin sama cuman modal kayak 5 juta, 1 juta, 3 juta, sama modal yang 1 miliar, ya kalah guys. Untungnya kalah. Kalian untung 10% atau 5%, 5%. Ya 10% atau 5% dari modal kalian. Mau dibandingin 10% sama 5% untungnya sama modal 1 M, ya udah mending kita ngaku kalah aja, udah ngaku kalah. Mending aku kalah aja. Ya realistis aja hidup mah, terima kenyataan. Ya gitu. Menurut gua kalau orang-orang motivasi bilang kan merintis itu asik, nggak asik ya. Nggak ada yang asik merintis itu. Apalagi kalau merintisnya nggak ada bantuan apa-apa. Maksudnya nggak ada bantuan apa-apa gimana? Yang tadi gue bilang, lu memulai sesuatu hal, tapi ketika lu gagal, banyak hal yang harus dikorbankan. Ya, itu dari segi materi, waktu, emosi, tenaga, ya kan? Nah, oke lah, ada yang bilang, tapi ada yang beberapa orang yang sebagai merintis, ya lu lihat aja backgroundnya, jangan jangan lihat omongannya doang. Ini ya, Cah, yang kayak itu belum tentu benar kata-katanya. Yang miskin
ya yang basic itu kata-katanya juga belum tentu salah. Jadi gue harap sih kalian bijak aja gitu. Ada hal yang emang nggak bisa dibilang benar 100% di orang kaya, ada juga yang nggak bisa dibilang salah 100% di orang miskin. Ya, jadi banyak juga yang bilang kayak gitu. Ah, Hen, gue mah lebih ngikutin orang kaya kalau ngomong. Kita nggak tahu uangnya dari mana, kayaknya juga dari mana. Itu yang harus kalian analisa. Ya, kalian pinter-pinter aja lah. Biar kalian tuh bisa, apa namanya, lebih pinter menganalisa sesuatu hal biar kalian tuh nggak merugikan diri kalian. Ya, nanti yang ada rugi kalian sendiri. Gue aja selalu aja lihat dulu di backgroundnya, bla bla. Kalau gue lihat, hmm, ya udahlah, up. Ya, kalau gue lihat backgroundnya gue udah nembus sesuatu, up lah, up. Nah, ya kalau kalian ada yang kayak gitu, lihat dia mulai dari nolnya dari mana. Pertama itu startnya dari mana ya kalian bandingin dari nol kalian minus, ya kan. Kalian cari apa, ibaratnya gini, kalian susah payah dulu baru dapat uang kerja dalam sebulan UMR ya, belum bayar kontrakan, terus kalian bandingin sama anak orang kaya yang sama kayak kalian UMR ya, padahal dia nggak pusing. Kok dia nggak pusing ya, gaji UMR tapi padahal dia sama kerjanya di tempat gua. Ya kan lihat aja sendiri ya anak siapa, ya kan. Itu yang pertama. Dan mereka nggak pusing juga bikin kayak orang tua gue nih, orang tua gue hari ini udah makan belum, ya kan. Terus buat bulan depan gimana nih masa depan mereka, nggak mikir kayak gitu mereka biasanya. Mereka mikir masa depan mereka dulu, cari pengalaman dulu. Ya karena keluarga, eh, hal-hal yang udah dirapin sama mereka tuh udah rapi sejak awal, ngerti nggak? Kayak kita kan harus benar-benar ngerapin, wah keluarga gue harus benar-benar mantap dulu nih. Ya, kan mereka mandiri, mereka bisa hidup dengan nyaman, bisa makan, ya kan. Nah, kalau kita kan kayak gitu dulu kan, harus mulai dari itu dulu, merapikan diri kita juga. Kalau mereka kalau orang-orang kaya nih, kalau gua kasih tahu nih, kasih tahu kalau orang kaya, mereka yang benar itu dimulai dari mikirnya udah beda, ya. Makanya membuat mindset mereka juga beda. Mereka tuh paling yang nyari, gue harus coba apa nih yang bikin masa depan gue bagus, pengalaman gue bagus, nggak mikirin soal kayak uang dan lain-lain ya. Terus mereka mikirin juga kuliah di mana nih yang koneksinya bagus, bla bla bla. Nah kalau kita beda. Nah, jadi nggak bisa dibandingin, jujur aja nggak bisa dibandingin. Udah kalah sebelum kita bandingin. Ya, harus sejajar. Kita tuh harus sejajar. Kalau kalian mau ngebanding sesuatu hal tuh harus sejajar dalam segala aspek. Ya nggak bisa ini kekurangan A, A, ini B, nggak bisa dibandingin. Jadi menurut gua merintis itu benar-benar nggak enak guys. Ya, jadi gua harap kalian semua di sini yang mulai merintis, benar-benar pastiin yang kalian rintis itu bisa 89%, 90% pertama berhasil ya. Harus nggak sia-sia ilmunya juga. Harus belajar banget lah. Ketika kalian ngadepin A, kalau gagal kalian mau kemana? Kalau ini bangkrut kalian harus ngapain? Nah itu semua harus tahu semua tuh. Nggak bisa kalian kayak ngeraba ya. Karena kalau kita gagal sekali, itu sama aja kayak setengah nyawa kita guys, setengah dunia kita hancur dan kita perlu banget bangkit itu dengan susah payah. Nggak bisa kayak dalam sehari, dalam sebulan, ya dalam 2 bulan mau dikasih motivasi apapun kalau kitanya juga nggak punya modal apa-apa ya sulit. Oke, dari sini mudah-mudahan yang bisa gue kasih tahu kalian adalah pastiin yang kalian rintis itu benar-benar bisa berhasil 80%, ya 90%. Itu yang pertama. Kedua, dan pastiin yang kalian rintis itu ketika gagal, ketika nggak sesuai ekspektasi kalian, kalian udah tahu ngapain. Nanti harus ada solusinya dong ya. Ya betul, kita harus paham. Jadi nggak bisa kayak gua dulu yang harus langsung terjun bla 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 dan bingung ketika terjadi sesuatu hal yang nggak gua duga ya kan. Nah itu kalian harus pahami itu dulu. Jangan lupa, jangan terlena. Ketika emang hal yang kalian rintis udah lebih baik, jangan terlena. Kalian cari yang benar-benar, gue harus ngapain lagi nih? Ya, eh, bayangin jangan pernah terlena sesuatu hal yang kalian berhasil. Cuma satu doang. Karena nanti itu bakal kemakan. Karena kalian tuh kalau, biasanya gue pernah ngerasain, gue waktu itu berhasil suatu hal, satu hal. Gue udah terlena banget tuh. Wah, udah biarin lah, udah berhasil di sini ini ya, udah nikmatin. Dan tiba-tiba ada di masa dimana yang berhasil itu tiba-tiba berbalik agak gagal nih. Wah, udah mulai puyeng tuh gue mikirin bingung. Nah dari situ gue belajar, gue nggak bisa berhenti di sini. Ketika satu udah berhasil berarti gue ngelangkah kedua, kedua ketika gue kedua udah berhasil lah gue ketiga, ketiga udah berhasil keempat.
seterusnya. Jangan berhenti. Oke? Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi bukan berarti yang dikasih tahu si Ryu itu nggak baik kok. Dia menurut gua mungkin beda backgroundnya aja, beda caranya. Menurut gua motivasinya bagus untuk kita dengerin, untuk kita semangat aja, untuk kita semangat. Tapi jangan sampai kalian bikin motivasi mereka itu menjadi halangan untuk kalian lebih baik atau maju. Oke? Jadi cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham forex, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua. Nanti gua masuk ke grup gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.